Orang hebat itu bukan yang zikirnya banyak, bukan yang baca Qur'annya berkali-kali. Orang hebat itu dia sanggup membalas, dia tidak balas. Dia bisa benci, dia tidak benci. Dia dapat melaknat tapi dia tidak laknat. Dia sanggup memukul. Rasa itu sanggup nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya, pengen masuk surga bersama Rasul? Benar? Coba niat pagi ini, ya Allah, jika ada setitik saja kebencian di hatiku kepada hamba-Mu, tolong hapuskan dengan kelembutan, dengan keberkahan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hebat itu bukan yang zikirnya banyak, bukan yang baca Qur'annya berkali-kali. Orang hebat itu dia sanggup membalas, dia tidak balas. Dia bisa benci, dia tidak benci. Dia dapat melaknat tapi dia tidak laknat. Dia sanggup memukul tapi dia tidak pukul, malah dia rangkul. Itu orang hebat. Jangan-jangan masuk surganya karena itu. Itu salah satu sifat namanya karim, karam. Allah itu punya sifat karam, artinya maha pemurah. Satu, makna keduanya apa? Karam itu artinya memberi tanpa menghitung banyak pemberian. Karam, karim berarti juga yang tetap memberi meskipun selalu disakiti. Karim, yang tetap berbuat baik meskipun orang yang mengkhianati, itu karim. Maka kesempatan kita ini jadi kekasih Allah banyak. Jaga kolbu, dan ini tidak mudah memang untuk sebagian orang, ya. Maka Bapak Ibu yang mulakan Allah, kalau judulnya apa tuh Ustaz? Aku merasa paling, jadi sunnah yang paling benar ya. Maka sunnah boleh kita bagi, sunnah yang zahir, sunnah yang batin. Pertanyaannya, apa makna sunnah? Apa makna sunnah? Nabi ngomong, inilah sunnahku. Itu arti sunnah itu apa? Yang dikerjakan berpahala? Bukan. Yang ditinggalkan gak apa-apa? Bukan. Bukan itu yang disebut sunnah. Sunnah itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajaran Rasulullah itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir contohnya pakai pakaian. Dulu di Ka'bah itu orang tawaf pakai apa? Nggak pakai baju. Afwan Pak, nanti aja itu dibagi ya. Nanti dibagi, sabar, nanti aja dibagi. Ruhani kalau sedang makan, dia nggak mau makan yang lain. Kecuali Bapak masih belum puas juga dengan kata sunnah tadi ya. Coba lihat anak-anak kita kalau main game, dulu lupa makan Pak, itu baru game, mainan akal. Apalagi mainan kolbu. Orang kalau sudah main kolbu, lagi kasmaran lupa makan, lagi patah hati pun lupa makan. Ya, gitu Pak pengurusnya. Biasakan fokus kalau ngaji. Ini di mana-mana, setiap saya ke Sumatera kok masalahnya sama. Kalau nggak mic di otak-atik, makanan dibagi-bagi. So, di mana-mana. Apa masalahnya ini? Ya, mungkin maksud daripada pengurus baik supaya jamaah sembari ngaji sembari makan. Tapi saya kasih tahu tadi, ya, jangan tersinggung Pak pengurusnya. Tenang, saya nggak kesini lagi kan. Orang kalau sudah asik dengan mainan sesuatu, dia lupa makan dan minum. Bapak ini cuma suka rokok, lupa sudah makan minum. Orang sudah asik main YouTube, lupa makan minum. Apalagi
suatu makanan kolbu akan membuat kita lupa dengan semuanya. Insya saya juga belum minum, Pak. Kan minumnya nggak ada di atas, nggak ada masalah kok ya. Saya nggak tersinggung Bapak ya. Cuma kalau Bapak ribut di belakang, ribut di depan, itu apa sih kesini? Dan ini saya ketiga kali Bapak ngomong selama saya di Lubuk Linggau dan sekitarnya. Kok setiap kali ceramah selalu ada yang tolonglah perbaiki ke depannya. Siap memperbaikinya? Ya. Udah, kita ganti topik ya. Saya sedang berusaha untuk salamatus sodor, biar nggak emosi, saling mengingatkan jika itu salah. Pak tersinggung Pak? Kalau tersinggung mohon maaf Pak ya, Bapak yang ceramah ya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata sunnah muncul dalam hadis Imam Tirmizi, maknanya begitu. Sunnah yang hakiki adalah sunnah yang bersumber dari pendidikan rohani. Maka nanti mau berjenggot panjang, bercelana jingkrang, sarungan, gamisan, itu turunannya. Karena mazahir itu adalah terjemahan al-batin. Penampilan zahir itu terjemahan di dalam batin. Jangan dibalik, jangan yang zahir mengatur yang batin. Yang batin rohani ini yang harus ngatur zahir kita. Jangan seperti zaman saya dulu berjenggot ya. Saya ditanya orang, kenapa kamu berjenggot? Supaya saya disebut bermanhaj salaf. Dulu saya begitu. Tapi saya tobat kepada Allah ketika ketemu seorang syekh dari Mesir, dulu ngajar beberapa tahun di Jakarta. Saya khidmah ngantar beliau ke rumahnya, apartemennya. Saya tanya, ya Sidi, limadza la tutilu lihyatak? Kenapa engkau tidak panjangkan jenggot? Dokter Mesir, ya orang Mesir, orang Asyut. Jenggot saya panjang, lebih panjang dari ini Pak. Ini sudah dipotong dikit ini ya. Wah, akhirnya datang juga. Lalu syekhnya jawab, ya akhi, la utilu lihyati illa lillah. Saya kalau panjangin jenggot karena Allah, bukan karena ente yang nanya. Saya tanya, ya Sidi, alasta tudarris fi ma'had alladhi fiha syuyukh yutiluna lihya? Bukankah engkau mengajar di suatu ma'had, suatu institusi besar di Jakarta? Di situ syekh-syekhnya memanjangkan jenggot. Dia senyum aja. Saya panjangin jenggot bukan karena takut mereka, segan sama mereka, tapi karena saya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertampar itu. Jadi 2008 saya baru benar usaha jenggot. Bahwa jenggot ini nggak ada urusan sama orang yang ngeritik dan tidak ngeritik, tapi betul-betul karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca hadis Nabi berjenggot, saya pengen berjenggot. Yang belum itu, ini Ustadz ini belum sampai di hadis ta'addud. Ya, jenggot sudah, ya. Serban sudah, ya.